Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada satu pertanyaan, Mbah. Ini perwakilan dari teman-teman, nggih. Ya. Apa sih, Mbah, yang dimaksud dengan kehidupan cokro manggilingan itu? Cokro manggilingan sastra atau sasanti daripada nenek moyang kita yang menggambarkan bahwa kehidupan manusia itu berputar atau tidak menentu. Dapat kita katakan bahwa kehidupan manusia itu tan keno ginoyo ngopo. Saya ulangi lagi, kehidupan manusia itu tan keno ginoyo ngopo. Artinya bahwa manusia tidak boleh merendahkan, manusia tidak boleh meremehkan kepada manusia. Banyak manusia, banyak orang-orang yang kehidupannya pada saat ini sengsara, namun 10 tahun ke depan mereka menjadi orang yang kaya raya. Banyak sekali orang-orang yang sekarang menjadi pengemis, bahkan 20 tahun lagi mereka menjadi orang-orang yang sangat kaya raya, bahkan mereka memiliki pabrik-pabrik yang banyak. Banyak contoh-contoh di negara kita, misalkan Presiden kita Bapak Joko Widodo yang dulu mereka juga menekuni di bidang mebel, namun mereka atas kegigihan mereka, atas doa-doa Pak Jokowi, maka Pak Jokowi dengan satu langkah demi langkah, satu pijak dengan pijak, Pak Jokowi berhasil menjadikan yaitu Presiden Republik Indonesia. Tidak hanya Pak Jokowi, masih banyak lagi kisah-kisah raja yang berasal dari orang-orang yang tidak berharga. Misalkan sejarah daripada Ken Arok, mereka seorang berandalan yang ada di tengah hutan, akhirnya mereka menjadi raja yang sangat terkenal sekali dan raja yang ditakuti oleh berbagai kalangan. Sehingga kehidupan kita cokro manggilingan, yang artinya kehidupan kita tidak menentu, bisa kita menjadi orang yang kaya dan bisa juga kita bisa menjadi orang yang miskin. Bisa juga pada saat ini kita menjadi orang yang kaya atau orang yang sukses, namun 10 tahun kemudian kita menjadi orang yang miskin. Artinya cokro manggilingan ada kehidupan yang berputar, sehingga pemutaran nasib manusia itu dijalankan oleh Allah SWT, sehingga manusia sebenarnya tidak punya kelebihan apa-apa. Di dalam bahasa kita, yaitu bahasa Jawa, ada yang berbunyi kridani antitan bisa berdakutan yang pasti, budi dayane menungso tan bisa ngungkuli garis kang kawoso, yang artinya berapapun usaha kita, segigih apapun usaha kita, namun apabila Tuhan belum menentukan kita sebagai orang-orang yang bernasib baik, maka kita tetap sia juga. Apabila Tuhan menghendaki kita menjadi orang yang mapan, kita menjadi orang yang sukses atas rahmat Tuhan, maka kita juga akan menjadi orang-orang yang sukses. Sehingga kesuksesan, kesengsaraan, kemuliaan semuanya tergantung kepada yaitu kekuatan Tuhan Yang Maha Esa, tergantung kepada kudrat-kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam kosa bahasa Jawa yang saya sebut tadi, bahwa menggambarkan bahwa walaupun kita usaha semaksimal mungkin, apabila Tuhan belum menciptakan, belum menentukan, maka kita tidak dapat memastikan. Dalam arti misalkan apabila kita berusaha semaksimal mungkin, kalau Tuhan menghendaki kita gagal, maka akan gagal juga. Sehingga kehidupan ini tetap pasrah sumarah kepada Yang Kuasa. Kita kembali cokro manggilingan bahwa kehidupan itu bisa berputar-putar. Yang dulunya kaya sekarang menjadi miskin, yang sekarang miskin besok bisa menjadi kaya, sehingga kehidupan tidak menentu. Maka dapat dikatakan kehidupan ini yaitu dapat dikatakan ojo dumeh, artinya apabila ada orang-orang yang miskin, maka jangan kamu hina, jangan kamu lecehkan, justru sebaliknya, mereka yang kamu hina sekarang, besok mereka akan menjadi orang kaya dan kamu akan mengemis-ngemis pada mereka. Ya, kita takut sekali merendahkan nasib orang yang mana mereka berderajat yang rendah, karena kita ini digerakkan, kemudian diberi kehidupan, diangkat derajatnya, itu tergantung kepada kekuasaan Tuhan. Saya ulangi lagi bahwa apa yang dikatakan Mbak Lulu Cokro Manggilingan adalah nasib manusia yang akan berputar, sehingga manusia di dunia ini tidak ada yang tahu apa yang dimaksud Tuhan, bagaimana nasib kita, bagaimana kelak di akhir zaman kita. Seperti halnya kita di akhir zaman nanti, bagaimana kita sakitnya nanti, bagaimana kita akan dicabut nyawa kita, dan bagaimana kelak nanti, apakah kita tergolong orang-orang surga atau tergolong daripada orang-orang yang neraka, maka kita tidak tahu. Sehingga kehidupan yang cokro manggilingan selalu berputar dan berputar, kita tidak bisa merendahkan kepada derajat orang atau kewibawan orang lain, Mbak. Terima kasih. Ya, itulah teman-teman jawaban dari Mbah Kedil Jopo Montro terkait dengan kehidupan manusia yang seringkali kita dengar adalah
cokro manggilingan atau ada cokro manggilingannya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan sebagai tambahan ilmu bagi kita semua. Mungkin ada tambahan yang lain, Mbah? Cokro manggilingan itu apabila kita jabarkan, maka beberapa jam kita tidak habis. Maka yang kita sampaikan adalah intinya saja, Pak. Terima kasih. Cukup sekian teman-teman, terus ikuti video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segeng rai kami nangkih. Amin ya rabbal alamin.